Sejak terjadinya perkelahian yang melibatkan si kembar Dava dan Nathan, gosip tentang Natalia kian merajalela, beredar luas yang jauh dari faktanya. Natalia benar-benar tidak mau ambil pusing. Baginya penting keluarganya baik-baik saja. Lagi pula gosip itu terjadi karena fans gila-gilaan Nathan. Sehingga walaupun dia menjelaskan panjang kali lebar, tidak akan ada yang percaya. Justru dia akan memberi makanan berupa gosip baru. Apalagi ini berurusan dengan sikap iri dengki wanita, sehingga sedikit sulit untuk mengurusnya. Natalia juga tidak melihat forum kampus lagi untuk menghindari rasa tidak nyaman. Dav, lo marah sama kita? Tanya Natalia yang melihat Dava duduk di meja makan, bergabung bersama dirinya dan Nathan. Tentu saja tidak, kata Dava santai dan langsung mengambil makanan. Nathan langsung melempar senyum manis pada Natalia. Matanya seakan bilang, "Apa kata gue?" Nathan kemudian mengambil piring milik Dava. Dava langsung cemberut melihat Nathan mengambil makanannya. "Pedas banget," Nathan menjelaskan. Dava tersenyum manis dan pindah tempat duduk ke samping Nathan. "Abang sayang adek," katanya dengan riang. "Najis, jauh-jauh dari gue," kata Nathan tidak terima. Natalia langsung memisahkan Nathan dan Dava. "Suami gue nih, jauh-jauh loh." Natalia langsung memeluk Nathan. Dia berniat untuk mengerjai Dava. Namun Nathan malah mengambil kesempatan dan mengecup bibir Natalia lembut, membuat Natalia langsung membeku, tidak bisa bergerak. Jantung berdebar kencang, tubuhnya seperti dialiri jutaan watt listrik, tegangan tinggi. "Beauty wife," kata Nathan pelan, membuat wajah Natalia semakin memanas. "Dahlah, gak jadi lapar gue. Udah kenyang sama kelakuan kalian. Kenapa sih harus mesra-mesraan di depan gue? Gue ini abang kalian. Gak sopan tahu. Kalian biasa kena azab. Dengerin kata gue deh," kata Dava yang terus mengomel tidak henti-hentinya. Padahal dia hanya iri. "Lo cuma iri aja sama kita, malah ngomong azab lagi. Makanya cari cewek sana. Jangan cuma jadi kang ghosting." Natalia membalas semua omelan Dava. Sebenarnya dia hanya ingin mengurangi kegugupannya saja. "Dahlah, males gue ngomong sama kalian," kata Dava kesal. Nathan hanya memandangi Dava yang cemberut. Kadang dia cukup terhibur juga karena perilaku Dava, walaupun lebih banyak kesalnya. Setelah sarapan, Nathan dan Natalia langsung kembali ke kamar mereka. Tidak mau mendengar Dava yang terus-menerus mengomel. "Gosip buruk tentang lo makin banyak. Kalau gini, gue gak bakal diam," kata Nathan geram melihat ponselnya. Setiap forum kampus membicarakan Natalia. Dia merasa gerah saat mendengar itu semua. Ingin rasanya dia menghanguskan web kampusnya, agar tidak ada lagi yang berbicara buruk soal istrinya. "Gak apa-apa, terserah mereka aja. Lagian gue udah biasa menghadapi gosip miring, bukan hal yang baru lagi." Nathan dengan lembut meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, memeluk pinggang Natalia dengan lembut. "Maaf, gue jadi suami gak berguna banget," kata Nathan pelan, menyesal dan merasa sangat bersalah. Harusnya dia bisa menghindari semua ini dengan mengumumkan pernikahannya lebih dulu, tanpa menunggu gosip menyebar lebih duluan. Namun dia terlalu larut dalam kebahagiaan. Dia lupa kalau orang-orang di sekitar mereka sangat mengerikan. Sekarang Natalia malah terluka karena kecerobohannya.
Natalia dengan lembut mengelus kepala Nathan, merapikan rambut Nathan dengan jari-jari detiknya. Jangan ngomong kayak gitu, lo gak salah sama sekali, Nat. Kita juga gak ada yang nyangka bakal kayak gini. Lagian gak usah dengerin kata orang. Hehehe, gue udah terbiasa kok, kata Natalia sambil menyusuri wajah Nathan dengan lembut. Ai, lo tenang aja. Gue pasti menyelesaikan semua ini dengan cepat kok. Gue percaya sama lo. Gak usah diambil pusing. Hal kayak gini gak ada apa-apanya buat gue. Dan makasih, kata Natalia dengan tulus pada Nathan. Walaupun gosip terus beredar dengan kencangnya, mereka akhirnya mengabaikan semua itu. Lama-kelamaan juga pasti hilang sendiri. Nathan juga memilih untuk fokus ke skripsinya, sementara Natalia fokus ke kuliahnya. Dia lebih benar-benar berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi, mengejar ketertinggalannya agar cepat menyusul Nathan. Ai, hari ini jadwal kita buat ke coffee shop. Lo mau ikut atau mau di rumah aja? Ikutlah, gue juga bosan kalau di rumah aja. Gak ada kerjaan. Udah lama juga gak kesana. Atau mau sama gue aja semalaman suntuk, kata Nathan menggoda. Kayaknya gak usah deh, pilihan buruk, kata Natalia mengabaikan tawaran Nathan. Padahal gue menawarkan paket spesial, pelukan hangat dan lembut, ditambah layanan lainnya. Dijamin akan membuat Anda merasa bahagia. Gak mau, ujung-ujungnya gue gak bisa tidur semalaman. Nathan tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Natalia. Dia senang sekali menggoda Natalia. Mereka juga sudah tidak sekaku dulu lagi. Sekarang sudah bisa bercanda dengan lepas. Walaupun kadang pipi mereka suka memerah dan jantung berlebar tidak karuan. Hubungan mereka lebih maju sekarang. Namun tetap saja tidak ada yang berani menyatakan cinta terlebih dahulu. Hanya diam sambil menikmati momen saja. Ai, perasaan dada lo tambah besar deh, kata Nathan dengan jahilnya, mengintip ke dalam kaos yang digunakan oleh Natalia. Mau pegang? Natalia malah menantang Nathan. Ya udah, sini. Nathan tanpa malu mencoba menarik baju Natalia dan melepaskannya. Nathan bego, kata Natalia dengan wajah memerah. Tidak menyangka Nathan meladeni candanya. Natalia kelabakan sendiri. Lo juga boleh buka baju gue, kata Nathan meletakkan tangan Natalia ke dadanya. Lalu mereka sama-sama tertawa sekarang. Tidak merasa canggung karena sudah biasa. Nathan juga jauh lebih jahil dari biasanya. Natalia juga malah ikutan. Saat kedua pasangan turun di ruang tengah, mereka bertemu dengan Dava. Dava merinding melihat mereka yang tertawa cekikikan sambil terus bercanda. Pasangan sinting, kata Dava ngeri. Makin hari dua pasangan itu makin ceria saja. Mereka tidak ada duanya. Sementara dia sedang pusing menghadapi stalker gila. Dia belum menceritakan hal ini pada siapapun. Dava berusaha menghadapinya sendiri. Dia masih merasa mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti biasa, coffee shop selalu ramai dengan pengunjung. Nathan dan Natalia sibuk sekali malam ini. Dia, boleh minta nomor handphone Dava nggak? Natalia dikagetkan oleh suara seorang perempuan. Rambut pendek yang dipotong undercutnya langsung membuat Natalia mengenali Senja. Dia gadis tomboy yang satu sekolah dengannya dulu. Sekarang gadis itu sukses sebagai gamers terkenal
dan memenangkan banyak kejuaraan. By the way, suami lo natap gue galak banget. Senja berbisik pada Natalia. Dia rada-rada merinding melihat tatapan Nathan padanya. Bahunya rasanya ngilu mendapatkan tatapan dingin dari Nathan. Mams gue makin galak aja mukanya, kata Senja panik, wajahnya pucat sekarang. Nathan ini kalau menakuti orang selalu berhasil. Apa lo mau gue tabok? Kata Senja galak saat melihat Nathan dekat padanya dengan wajah garang. Bukannya makin takut, Senja malah nyolot. Natalia tertawa melihat kekocakan Senja, gadis pembawa masalah yang ceria. Nathan menggaruk kepalanya kaku saat menyadari kalau laki-laki yang dia kira mau menggoda Natalia adalah seorang perempuan. Jadi boleh gue minta nomor Rafa? Gak aneh-aneh, gue cuma mau nawarin kerjaan ke dia. Kita butuh cosplay, butuh karakter game. Image Dava cocok banget. Senja buru-buru menjelaskan maksudnya kenapa meminta nomor Dava. Takut dikira aneh-aneh. Nih, Natalia menyerahkan satu kertas pada Senja. Senja langsung pergi dengan riangnya. Melihat kepergian Senja, Nathan dan Natalia tersenyum misterius. Entah kenapa mereka merasa akan ada sesuatu yang unik yang akan terjadi pada Dava. Kita nantikan saja, kata mereka berdua lalu tertawa. Pagi ini Natalia merasa perutnya mual dan kram. Tidak seperti biasanya, dia jadi merasa tidak enak pada Nathan yang menatapnya dengan cemas. Lo gak apa-apa? Tanya Nathan saat melihat Natalia mengoleskan minyak kayu putih pada punggung dan perutnya. Perut gue mual, kram juga, kata Natalia jujur karena merasa tidak enak badan. Gak tahu nih kenapa, badan gue rasanya gak enak banget pagi ini, kata Natalia lagi. Mau gue pijitin gak? Kata Nathan mengambil alih minyak kayu putih dari tangan Natalia. Mau, kata Natalia tanpa basa-basi, karena badannya benar-benar tidak enak. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Perutnya juga kram, tapi berbeda dari rasa sakit mau berdatang bulan. Seperti ada sesuatu dari dalam sana. Natalia benar-benar takut kalau dia terserang penyakit parah. Namun dia tidak ingin memberitahu Nathan. Takut Nathan jadi lebih khawatir. Dia tidak ingin menyusahkan. Masalah gosip di kampus saja belum selesai. Kayaknya perut gue makin gendutan deh, Nat. Lihat aja nggak kayak biasanya. Apa karena makan terlalu banyak? Kata Natalia saat Nathan mengelus perutnya dan membubuhkan minyak kayu putih. Rada lebih besar dari dulu sih, kata Nathan santai dan mengelus-elus perut Natalia lembut. Kayaknya kita gak boleh banyak makan tengah malam lagi. Natalia mengingat-ingat kalau selama menikah, dia sering sekali makan di tengah malam. Apalagi kadang Nathan dengan tingkat mesumnya yang tinggi, membuatnya berjaga sampai larut malam, sehingga Natalia sering sekali merasa kelaparan setelah aktivitas mereka. Gak apa-apa, lucu kok, jadi bulat gini, kata Nathan dengan jahil dan mencium perut Natalia. Kalau sudah seperti ini, Natalia tahu apa maksud suaminya. Pertempuran di pagi hari pasti tidak bisa dihindari lagi. Gue kepengen, kata Nathan sendu dan mendarat satu kecupan pada bibir Natalia. Maka jadilah aktivitas pagi mereka, berbagi kehangatan berkeringat berdua, terbang dan melayang tanpa harus memiliki sayap.
Setelah selesai, Natalia merasa perutnya semakin tidak enak. Kramnya semakin parah. Sementara Nathan sedang tertidur pulas di sampingnya. Dia ingin membangunkan Nathan, namun terbersit tidak tega di hatinya, sehingga membatalkan niatnya. Natalia mengelus perutnya pelan, berharap rasa sakit di perutnya berkurang. Dia berpikir, kenapa bisa sampai seperti ini? Kok sakit banget ya? Tanyanya tidak mengerti. Natalia kemudian mengingat-ingat lagi. Apakah dia pernah mengalami hal seperti ini? Kemudian dia teringat, dulu pas SMA, dia pernah stres berat karena tidak diizinkan sekolah dan pekerjaan rumah yang menumpuk. Selain itu juga, ayahnya tidak segan-segan memukulnya. Rasanya hampir seperti itu, tapi ini agak aneh. Apakah gosip di kampus membuatnya stres, sehingga bereaksi pada tubuhnya? Mungkin karena udah hidup nyaman, jadi pas dapat gosip segitu aja, udah stres. Kata Natalia tersenyum lucu. Daripada memikirkan itu semua, Natalia kemudian memandangi wajah tampan Nathan yang sedang tertidur pulas. Nathan sangat tampan, pantas saja para wanita menjadi tidak rela melepas dirinya. Lihatlah alis tebal, bulu mata lentik, hidung mancung dan bibir merah mudanya. Dia terlihat sangat sempurna, apalagi saat melihat dia yang sedang tertidur pulas seperti ini. Nathan benar-benar terlihat seperti malaikat yang turun ke bumi. Kalau saja tidak galak, Natalia yakin banyak wanita yang menyerahkan diri pada pelukan Nathan. Jangan lihat gue kayak gitu, kata Nathan yang tiba-tiba saja bangun. Nathan menarik Natalia ke dalam pelukannya. Kepala Natalia sekarang berada di dada Nathan yang bidang. Nat, lo ingat gak kapan pertama kali kita ketemu? Tanya Natalia pada Nathan. Waktu kita kecil, lo lagi makan di rumah nenek gue, kata Nathan yakin. Natalia tersenyum. Ternyata Nathan masih ingat momen pertama kali mereka bertemu. Jujur saja saat itu, Natalia takut pada Nathan. Laki-laki itu menatapnya sinis saat itu. Natalia benar-benar gugup. Apalagi keadaan tidak baik saat itu. Dia benar-benar kumal dan rambutnya benar-benar kusut. Dia seperti gembel, sementara Nathan terlihat seperti anak orang kaya yang sombong. Jujur, gue takut sama lo waktu itu, kata Natalia sambil tertawa. Dari kecil Nathan memang sudah sangat sinis. Dia tidak pernah menampakkan wajah ramahnya, sehingga dia sering dianggap angkuh. Kayaknya gue biasa aja dulu, kata Nathan. Mata lo melotot kayak gini dulu. Natalia menirukan mata Nathan yang melotot saat itu. Nathan malah tertawa keras dan menepuk-nepuk bahu Natalia dengan lembut. Seseram itukah? Jauh lebih serem. Gue takut lo marah dan memukul gue, kata Natalia jujur. Apalagi dari kecil, Nathan memang sudah punya pandangan mata yang tajam. Beda dengan Dava yang punya mata teduh dan ceria. Perut lo udah baikan? Atau mau ke dokter aja? Kata Nathan mengalihkan pembicaraan. Dia merasa bersalah karena tidak bersahabat pada saat itu dengan Natalia. Sudah lebih baik sih, tapi kayaknya asam lambung gue naik. Perut gue gak enak, padahal gue gak makan sembarangan. Makan juga teratur banget. Kalau sampai nanti malam perut lo gak enak juga, besok ke dokter aja. Gue gak mau ada sesuatu yang buruk terjadi sama lo. Gue yakin nanti juga baikan kok, Nat.
Jangan sakit, Ai. Gue nggak mau lo sakit, kata Nathan mencium kening Natalia berkali-kali. Nggak kok, palingan ini cuma sakit biasa. Nanti juga sembuh. Ya sudah, lo tunggu di sini aja. Gue bikin teh lavender dulu, biar lo lebih enakan. Sorry ngerepotin, kata Natalia tidak enak. Gak ngerepotin kok, gue malah seneng. Nathan mengelus rambut Natalia dengan lembut, lalu bergegas turun ke bawah dan menuju dapur. Nathan membuat 2 teh lavender. Setelah itu dia bertemu dengan Dava yang sibuk memperhatikan ponselnya. Nat, lo tumben seharian gak kelihatan, kata Dava, tapi masih sibuk dengan ponselnya. Nat, kayaknya beberapa hari ini gue gak pulang ke rumah. Kenapa lo? Tanya Nathan pada Dava. Saudara kembarnya itu memang sering tidak kembali ke rumah. Ada kerjaan beberapa hari di luar kota. Jangan kangen ya, kata Dava, melemparkan kecupan ke udara. Gue siram juga lo pakai teh hangat ini, kata Nathan kesal. Dava hanya tertawa dan kembali ke kamarnya. Ternyata bagian paling seru dalam hidupnya adalah membuat saudara kembarnya kesal. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Ai, ini teh lo, kata Nathan saat sudah berada di kamar mereka. Natalia langsung meminum teh yang dibuat Nathan dalam sekali tegukan. Kasih, katanya meletakkan teh itu setelah habis tanpa sisa sama sekali. Setelah minum teh, Natalia akhirnya mengantuk dan dia tertidur. Dalam mimpinya, dia melihat Nathan sedang bergandengan dengan Dava. 2 orang itu tampak sangat akur dan kompak. Tidak seperti di dunia asli. Mereka selalu berdebat, bahkan terkesan selalu berkelahi. Saat Natalia mendekati kedua orang itu, Natalia langsung tersenyum. Namun Dava terlebih dahulu berbicara. Hadiah besar sedang menantimu, katanya lalu tersenyum tenang. Dan kemudian 2 orang itu menghilang. Natalia kemudian terbangun dan melihat Nathan sedang sibuk mengerjakan skripsinya. Gue mimpi aneh, katanya serak. Mimpi apa? Mimpi lo akur banget sama Dava, katanya sambil tertawa. Nathan juga tertawa. Namun Natalia benar-benar penasaran dengan mimpinya. Sepertinya tidak biasa. Sebenarnya apa arti mimpinya? Bersambung.